Dan mesti PDIP sebagai pengasuh Risma mengatakan kami mengerti keadaan semacam itu dan ya sudahlah, anggap bahwa Ibu Risma itu disayang dengan cara dikritik. Dan mesti PDIP sebagai pengasuh Risma mengatakan kami mengerti keadaan semacam itu dan ya sudahlah, anggap bahwa Ibu Risma itu disayang dengan cara dikritik. Kan lebih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ketemu lagi dengan Al Mukarrom Rocky Gerung. Ya, ini kok kayak apa? Gelarnya macam-macam nih sekarang. Mulai sekarang yang saya dengar santer itu, kenapa, apa ceritanya tuh kok banyak yang orang nyebut Al Mukarrom Rocky Gerung? Itu artinya sultan. Oh, sultan ya. Tapi cuman kerajaannya belum dibikin. Belum jadi ya bikin kerajaan itu ya? Iya, musim banjir masih. Oh, musim banjir. Nah, karena Anda ngomongin banjir, kita mesti ngomongin Risma nih. Oh, kenapa? Wah, lagi rame banget di media sosial. Soal orang yang netizen yang menghina Risma ditangkap. Oh. Dan itu menariknya, ditangkap di Bogor, bawa ke Surabaya. Jadi dramatis juga nih ceritanya. Orang jadi kemudian membandingkan dengan kasusnya Anies yang juga bolak-balik dibully gitu. Risma dibully soal apa? Soal banjir? Soal banjir juga ya. Oke, soal banjir katanya disebut dia seperti karena dia menyemplung ke dalam banjir seperti katak atau kodok gitu ya, mungkin. Seperti itulah. Tapi nanti kena juga nanti. Ya. Saya kira seringkali berlebihkan, orang nggak bisa bedakan. Dia figur publik. Sekali dia jadi figur publik, seluruh perilakunya itu harus dia biasakan untuk dibully. Jadi dia pasti rentan dibully kan. Apalagi Risma juga suka membuli orang kan, dengan cara yang kadang-kala berlebihan. Tapi orang anggap biasa aja. Kalau Bu Risma lagi marah-marah kan gak ada orang yang marah kalau dimarahin Bu Risma kan. Jadi mesti ada keseimbangan tuh. Kalau Ibu Risma marah, orang diam karena ada hierarki. Kalau rakyat marah dan dibuatkan meme atau hinaan semacam itu, ya dianggap aja itu semacam yang bukan poin yang personal gitu. Justru karena Ibu Risma terlalu dinamis, maka orang menganggap mungkin berlebih sehingga orang kasih semacam kritik. Kalau misalnya saya lihat Bu Risma ngatur lalu lintas tuh, menurut saya juga berlebih gitu kan. Itu artinya mengambil alih tugas orang lain tuh. Tapi Ibu Risma bisa bilang itu karena bawahan saya malas, saya turun ke jalan tuh. Kan ada hal-hal yang tidak pas sebetulnya kan. Wali kota ya udahlah itu bikin kebijakan tuh. Jadi itu hal yang biasa. Nah, di dalam teori komunikasi publik ada semacam kesepakatan bahwa seorang public figure dia memang ditakdirkan untuk dikritik oleh publik gitu, oleh publik, oleh rakyat, oleh fansnya atau termasuk hinaan. Kritik sama menghina kan beda, Bung Rocky. Ini bukan nggak bisa dibedain dalam soal kebijakan publik itu. Sinisisme itu dianggap kritik juga tuh. Kadang-kadang dianggap menghina juga. Meme sebetulnya adalah kritik. Buat saya itu parodi aja kan. Ibu Risma dianggap sebagai katak yang sedang berenang. Ya oke, itu parodi aja tuh. Ya kalau di Amerika kita malah sampai lihat boneka Trump itu jadi itu lebih gila lagi tuh, digeret dia jalan terus jadi sasaran pukul. Iya, ditempeleng mukanya, ditendang bokongnya, yang biasa aja tuh. Tapi boleh nggak kita berdalih bahwa kita kan sebagai orang Timur tentu beda, meskipun sama-sama demokrasi, beda dong culture-nya antara Timur dengan orang-orang yang hidup di Barat gitu. Nggak bisa, sebab begitu kita bilang demokrasi, seluruh relasi kita berubah berdasarkan konsep demokrasi itu. Jadi ya oke, kasih kritik. Sebab kalau nggak demokrasi, lama-lama nggak boleh kritik presiden. Karena kita orang Timur, nggak, presiden itu dipilih oleh rakyat, bukan karena turunan gitu. Nah, di Timur biasanya ada konsep ada istilahnya tuh despotisme Timur tuh. Jadi culture kita sebetulnya di dalam pergaulan antar manusia ya oke, Timur. Tetapi dalam hubungan publik nggak bisa Timur. Aturannya ada, culture-nya ada. Jadi di dalam demokrasi berlaku prinsip bahwa pimpinan publik pasti harus tahan dicerca oleh publik. Itu konsekuensinya. Jadi terimalah nasibnya. Terimalah itu. Nggak usah dianggap itu sebagai hinaan, jadi, dianggap sebagai modalnya mesti kuping tebal gitu ya.
kuping tebal dan Nggak baper. ya kuping tebal, batin cukup lebar untuk terima kritik, dan otak cukup bening untuk membedakan mana sebetulnya sindiran, mana yang disebut hinaan, mana yang sekedar satire itu. Yang cukup menarik ternyata dari pengakuan si orang yang ditangkap karena dianggap menghina Bu Risma tadi, karena ternyata dia pendukung Anies, pendukung Gubernur DKI. Ya pasti begitu kan, kalau dia pendukung Risma kan nggak mungkin dia kritik Risma. Ya, kan? artinya Jadi dia merasa tidak Iya. cukup adil gitu. Ada yang justru tidak adil. itu. Iya. Dan yang membuli Anies juga lebih dari itu, dimemkan segala macam, setiap hari dibully. Malah ya Anies wajahnya biasa kayak Joker aja. gitu. Iya, dibikin kayak Joker, ya Anies nggak laporin apa-apa tuh. Dan mesti diingat bahwa menghina presiden pun sekarang boleh kan? Karena deliknya udah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Karena presiden itu boleh dihina, nggak ada soal. Yang nggak boleh personalnya itu. Jadi kalau saya menghina presiden, ya saya menghina jabatan itu. Kebijakannya yang saya hina. Sebetulnya bentuknya kritik. Tapi pendukung presiden akan marah, kenapa nggak memuji itu. Sama juga kan, pada Risma juga berlaku tuh, karena dia pejabat publik. Jadi bahkan presiden boleh dihina, kenapa wali kota nggak bisa? Yang menghina siapa? Ya tentu yang berseberangan. Nggak mungkin orang yang ada di dalam kolam yang sama memuji katak yang sama gitu kan. Nggak, tapi tadi ada nyinggung ya, menarik juga. Tapi kenapa sih Anda nggak pernah sama sekali memuji Pak Jokowi? Masa nggak ada bagus-bagusnya sama sekali? Itu berkali-kali orang tanya. Iya. Dan saya berupaya buat nyari sesuatu yang bikin saya terpaksa mesti memuji, tapi sama sekali nggak ada. Bahkan satu unit program pun nggak ada yang bisa kita pujikan. Kemarin semua orang udah sempat seneng ketika Anda ngomong bahwa nilai 100 hari pemerintahan Jokowi 9 dan itu viral banget gitu. Ternyata kan gini kan, yang kita sebut pujian dalam public ethics, etika publik, seseorang dipuji kalau dia melakukan sesuatu beyond the call of duty gitu, melampaui tugasnya itu. kalau memang dia menjalankan tugas seperti biasa, Dia menjalankan tugas itu biasa. udah kewajiban dia. Udah kewajiban, nggak mesti kasih pujian. Apalagi kalau di bawah yang dia janjikan pada publik. Nah, Pak Jokowi semua yang dilakukan di bawah yang dia janjikan. Jadi ya mesti dia kasih kritik. Kalau yang dia janjikan berhasil juga nggak perlu dipuji karena memang itu tugas dia kan. Kalau melampaui itu baru kita kasih. Tapi bukan berarti artinya terbuka kemungkinan seorang Rocky Gerung memuji Jokowi dong? Terbuka. Mungkin dalam 2 menit ke depan begitu ada berita bahwa Pak Jokowi berhasil untuk negosiasi supaya surat utang Sun kita itu dijual mahal, bunganya memungkinkan orang untuk menutupi Utang shortfall 300 Penerimaan triliun pajak. penerimaan pajak. Oke, kita kasih pujian tuh karena dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi itu nggak mungkin terjadi kan? Atau tiba-tiba Anda underestimate banget ngomong nggak mungkin terjadi. karena seluruh parameter memperlihatkan itu nggak bakal dibuat di dalam periode kepemimpinan sekarang. Tapi saya pengen mengemphasize, saya pengen Oke. mencatat dulu bahwa Rocky Gerung terbuka kemungkinan Untuk memuji itu, pasti itu, Jokowi oke. dengan syarat. Pasti, gitu ya, pasti. ya. Nah ini perlu dicatat nih, bukan berarti Iya itu, berarti saya pasti kasih pujian luar biasa, sama seperti saya kasih kritik pada Jokowi, juga saya akan kasih pujian kalau dia melakukan sesuatu di atas duty dia tuh, di atas kewajibannya. Kalau di bawah kewajibannya pasti saya kritik. Kalau yang standar aja yang nggak usah kasih kritik itu. Tapi ini nggak ada urusan personal ya sama Pak Jokowi. Nggak ada personal tuh. Saya hormati Pak Jokowi sebagai kepala negara. Saya kritik sebagai kepala keluarga. Saya banggakan dia mampu untuk memperlihatkan family value di dalam kehidupannya. Tapi itu sebagai kepala keluarga, sebagai kepala negara, dia gagal untuk menghasilkan kebijakan yang just, yang adil, dan yang memungkinkan orang punya harapan itu kan. Nah, tugas kepala negara kan memberi harapan pada publik. Kalau keluh kesah di mana-mana tuh mulai dari jangankan birokrat atau jangankan pengusaha yang mengeluh, ini birokrat pun mengeluh tuh. ASN pun setiap kali saya ketemu di bandara di mana-mana tuh mengeluhkan tentang kebijakan. Memang mereka nggak mungkin bicara karena pakai seragam, tapi setelah jam kantor itu pasti mencerca kebijakannya sendiri. Nah, kita balik lagi sedikit ke Risma tadi ya, Oke. berkaitan. Ini kan ada semacam desakan dari PDIP, katanya itu kasus Risma dengan penghinanya itu bisa diselesaikan kalau dia minta maaf.
seharusnya menurut Anda yang minta maaf si netizen ini atau justru Risma seharusnya? Aduh, itu PDIP itu buka front baru tuh. Dan mesti PDIP sebagai pengasuh Risma mengatakan kami mengerti keadaan semacam itu dan ya sudahlah, anggap bahwa Ibu Risma itu disayang dengan cara dikritik, kan lebih mudah kan mengambil alih isu dan dijinakkan dengan phrasing itu. Kami partai besar, itu tindakan yang terlalu kecil bagi kami, kira-kira begitu kan. Ada orang menghina, kami anggap itu sebagai kecintaan dalam bentuk lain. Kan ini cuma soal PR sebetulnya, nggak ada soal pidana di situ. Jadi sebenarnya justru ini kontraproduktif ya buat mereka. Iya. Buat Risma juga tidak cukup bagus ya. Jadi dianggap Risma baper, PDIP juga dianggap baper kan. Oke. Padahal PDIP lagi banyak masalah tuh. Oke, kita nanti akan lanjutkan lagi ngobrolnya.